Ya hanya gara-gara boga kabogoh ya, bukan orang Islam, kemudian dia pengen kawin akhirnya keluar dari Islam. Yang gitu-gitu banyak tuh. Ada ya ini juga sama ya, selebgram itu ya. Dia murtad gara-gara punya suami orang Hindu di Bali itu, kawin di Bali dan sebagainya. Padahal kawinnya gitu lillah. Gitu ya, dia cuma berapa tahun dah cerai lagi gitu ya. Terus setelah cerai sugan rek balik karena Islam anggar jadi murtad kene anggar, dan itu akhirnya jadi ateis. Nah, yang model-model begini tidak sedikit, itu banyak sekali. Banyak. Sehingga banyaknya orang-orang yang masuk Islam dari kalangan agama lain ya, dari Kristen, Hindu dan sebagainya. Sekarang juga kita sangat khawatir banyak orang-orang Islam, terutama anak-anak muda ini yang dia justru keluar dari Islam tuh, murtad dari agama Islam. Karena apa? Karena harokatut tashwih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas kudrah dan iradahnya serta limpahan nikmat yang Allah berikan, alhamdulillah patut disyukuri kita masih diberi kesempatan untuk terus senantiasa melaksanakan salah satu bentuk kewajiban kepada Allah, yang mana mudah-mudahan ini merupakan bentuk rasa syukur kita, karena tiada lain bentuk rasa syukur paling tinggi adalah dengan menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya berkumpulnya kita di sini dengan niatan semata-mata hanya mencari ridho Allah, dan tentunya untuk memperbaiki diri kita, meningkatkan kualitas iman, ilmu dan amal soleh kita bersama. Dan tentunya hiwatu iman sekalian, setiap langkah-langkah kita menuju majelis ini mudah-mudahan menjadi langkah-langkah diangkatnya derajat kita, menjadi langkah-langkah turunnya rahmat dari Allah, dan menjadi langkah-langkah diampuninya dosa-dosa kita, yang mana mudah-mudahan akan memudahkan kita memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimakumullah, pada kajian Ahad pagi hari ini tanggal 16 Februari 2025 kita kembali berkesempatan belajar atau menerima nasihat-nasihat takwa dari Al Ustadz Dr. Tiar Anwar Bahtiar, yang alhamdulillah Al Ustadz sudah berada di hadapan kita semua. Dan insyaallah tema ataupun bahasan yang akan dibawakan pada pagi hari ini terkait dengan wujud Islam rahmatan lil alamin dalam sejarah Islam. Mudah-mudahan dari kajian ini kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran sebagai tambahan hazanah keilmuan kita, dan tentunya sebagai tambahan motivasi bagi kita semua agar kita menjadi pribadi yang lebih bertakwa di sisi Allah. Maka dari itu ya teman sekalian, mari kita persiapkan penglihatan, pendengaran dan perhatiannya kepada apa-apa yang akan Ustaz sampaikan, yang insya Allah akan sangat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Baik, kajian kita mulai. Pada Al Ustaz dipersilakan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Para hadirin Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
dalam rangka terutama tajdidul iman, ya, memperbaharui iman kita melalui aktivitas ta'lim yang ini insya Allah akan sangat berguna untuk kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi wasilah turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala pada kita semua. Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an dengan sangat jelas dan tegas Allah mengatakan begini, wa ma arsalnaka, tidaklah kami mengutus engkau illa kecuali rahmatan. Tujuannya itu adalah untuk menjadi rahmat lil alamin, bagi seluruh alam. Nah, ini yang harus jadi prinsip patokan kita tentang sifat dari risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan sifat Nabi Muhammad SAW sendiri. Jadi Nabi itu diutus oleh Allah sebagai rahmat, agamanya yaitu Islam sama juga merupakan rahmat, wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Nah, ini yang kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, sekarang ini lewat media massa di mana-mana ya. Karena memang orang-orang kafir itu tidak pernah suka kepada Islam, mereka berusaha melakukan namanya tasywih. Tasywih itu menjelek-jelekan. Jadi seolah-olah ketika Islam datang atau ada Islam di mana saja, Islam ini adalah masalah. Islam ini bahaya. Islam ini sesuatu yang menakutkan dan bahkan bisa menghancurkan. Selama ratusan tahun orang-orang kafir ini berusaha untuk melakukan itu. Contoh misalnya, ketika zaman kolonialisme ini zaman penjajahan, itu terjadi di mana-mana ya, terjadi di Timur Tengah, terjadi di Asia Tenggara, terjadi di negara-negara Afrika dan sebagainya. Nah, ketika zaman kolonial orang-orang barat menjajah negara-negara Islam, yang disebarluaskan oleh orang-orang barat tentang Islam itu adalah hal-hal yang buruk. Jadi mereka menulis buku yang isinya itu memperburuk ya citra Islam. Di Indonesia contohnya ya, dulu ada buku itu judulnya Darmo Gandul Gatoloco. Ayanu apal tuh Pak? Buku itu judulnya Darmo Gandul, itu terkenal sekali itu di zaman kolonial tuh ya, karena ditulis dalam bentuk syair dan sering dibacakan dalam acara-acara yang sifatnya melibatkan masyarakat banyak. Nah, Darmo Gandul itu isinya kalau kita baca, wah itu kalau kita baca sekarang itu sangat bikin kita sangat marah ya. Menggambarkan Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang jahat, sebagai orang yang mohon maaf ya, penyuka perempuan, jadi hypersex gitu ya. Kemudian menceritakan ajaran Islam itu isinya hanya urusan-urusan yang sangat menjijikan. Nah itu kalau kita mungkin sekarang nggak mau baca itu ya, dan nggak ada yang baca Darmo Gandul juga Gatoloco. Tapi kita kalau konteksnya itu abad ke-19 ya, tahun 1800-an. Nah, buku itu menjadi istimewa. Kenapa? Karena nggak ada orang nulis buku zaman itu. Jadi kalau ada yang menulis buku, lalu buku itu dibacakan, itu sesuatu yang sangat istimewa dan banyak diberi perhatian. Makanya buku itu zaman itu tuh seperti semacam pusat informasi. Dan itu berpengaruh sekali. Banyak orang yang akhirnya antipati, terutama orang-orang awam, orang yang tidak paham dengan Islam, akhirnya terpengaruh. Banyak di antara mereka yang menjadi, yang tadinya Islam itu, kemudian setelah mendengar itu, akhirnya mereka tidak mau lagi mengikuti Islam. Dan mudahlah beberapa kalangan itu yang kemudian dikristenkan. Nah itu kan, kenapa targetnya dikristenan? Karena ternyata yang menulis kitab Darmo Gandul itu adalah orang-orang Kristen, orang Nasrani. Jadi mereka ini
berusaha untuk melakukan kristenisasi terhadap orang Islam. Nah, caranya dengan apa? Dengan menjelekkan Islam terlebih dahulu, supaya yang tadinya berada di dalam agama Islam itu mereka akhirnya menjadi mau melepaskan agamanya dan masuk Kristen gitu. Dan itu lumayan ya di beberapa daerah di Jawa Tengah, kemudian di Jawa Tengah terutama ya, ada daerah-daerah yang berhasil dikristenkan pada abad ke-18 itu. Kalau di Malang misalnya ya ada Kristen ya, si tokohnya itu namanya Kiai Sadrah. Dia pakai nama Kiai, padahal sebenarnya bukan Kiai itu. Ya, Kiai Sadrah ini mengkristenkan banyak orang. Kemudian ada aliran namanya Samaniyah ya, itu juga sama dikristenkan. Nah di Jawa Tengah juga di beberapa sama. Nah awal mulanya mereka dikristenkan itu gitu. Jadi dijelek-jelekan dulu Islamnya. Nah setelah itu mereka tidak suka dengan Islam gitu. Itu contoh zaman dulu ya lewat buku. Zaman sekarang ada tidak? Banyak. Sekarang ini ya tasywi atau menjelek-jelekan Islam itu munculnya di medsos. Siapa yang sekarang digunakan untuk menjelek-jelekan Islam itu? Yang sekarang digunakan untuk menjelekkan Islam itu namanya influencer. Influencer yang bekerja jadi buzzer. Jadi dia berpengaruh di medsos karena setiap hari dia bikin konten, banyak pengikutnya, banyak yang mendengarkan. Dan ternyata sekarang konten-konten di media sosial itu, baik di TikTok, di Instagram, di YouTube, di Facebook ya, banyak yang isinya itu menjelek-jelekan Islam. Belum lama saja misalnya kita mendengar ada mungkin nih anak perempuan ya, dulunya mungkin dia sekolah di sekolah Islam, pernah hafal Quran ya, pernah hafal Quran. Nah kemudian entah bagaimana si perempuan ini kemudian menjadi berbalik ya, yang tadinya senang penghafal Al-Quran, kemudian dia malah jadi influencer yang di dalam konten-kontennya itu dia menyerang Islam ya, dengan cara menyerang hafalan-hafalan Al-Quran. Jadi dia anggap bahwa, dia katakan bahwa yang namanya menghafal Al-Quran itu aktivitas yang gak ada gunanya. Nah dan itu kan cocok ya, dia itu seorang hafidhoh tadinya gitu ya, tadinya hafidhoh, terus tiba-tiba dia mengkampanyekan bahwa buat apa menghafal Al-Quran, gak ada gunanya. Menghafal Al-Quran itu adalah aktivitas yang buang-buang waktu, wasting time kan gitu segala macam. Yang ngomong kalau orang yang tidak bisa baca Quran mau lidenge, tapi ini yang ngomong adalah orang yang pernah hafal Quran. Sanajan ayeuna guys pasti parohodeinya gitu ya. Kenapa pohodei? Nah, Quran matong boro-boro kalah dihina itu ya, kita lupa saja memurojaah pasti gampang sekali lupanya itu. Terus tiba-tiba dia mengkampanyekan bahwa nggak usah lah, tidak perlu menghafalkan Al-Quran karena itu nggak ada gunanya. Dia menjelekkan orang tua ya yang memaksa anaknya supaya menghafalkan Al-Quran, bahwa orang tua itu dianggap tidak bijak dan seterusnya. Nah jadi dia mulai itu ya, mulai melakukan tasywi, menjelek-jelekan aktivitas yang di dalam tradisi Islam itu sesuatu yang sangat terpuji dan sangat baik. Jadi tidak ada yang menganggap bahwa menghafalkan Al-Quran itu jelek ya. Walaupun tentu menghafalkan Al-Quran itu tidak dipaksakan semua orang harus hafal 30 juz ya, ala tokotina sebetulnya. Menghafal Al-Quran itu ya sekemampuan kita saja. Minimal yang menghafalkan Al-Quran itu untuk keperluan kita sholat. Nah, jadi kalau kita sholat misalnya ya, hafal falak binas itu kan bagian dari menghafalkan Al-Quran juga ya, sedikit maupun banyak. Tapi ini dijelek-jelekan ya, menghafal Quran tuh. Kemudian ada lagi ya, ada buzzer. Ini katanya intelektual Muslim. Nah, dia kalau ceramah itu ya selalu menjelek-jelekan, bukan ceramah ya, bikin konten itu selalu memperburuk citra Islam. Kalau ada aktivis Islam tidak pernah dianggap baik. Yang namanya aktivis Islam itu selalu dianggap masalah. Ada lagi misalnya yang dulunya itu kuliah, malah kuliah di Timur Tengah ya, S1-nya di Yordania,
S2-nya di Sekolah Pemikiran Islam ya di Malaysia, S3-nya di Australia. Tapi sekarang mengkampanyekan ateisme, bayangkan ya. Jadi dia menganggap bahwa agama itu, apalagi Islam ya, tidak penting, Islam itu tidak rasional, Islam itu tidak ilmiah, Islam itu ketinggalan zaman dan sebagainya. Dan dia menyuruhkan supaya udah tinggalkan agama saja. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita lakukan gerakan keluar dari Islam, namanya ateisme. Mungkin bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang suka ngaji di sini, yang begitu-begitu tidak terlalu berpengaruh, karena kita masih sering mendengarkan nasihat yang baik. Kita sering mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dibacakan dan dijelaskan, sehingga iman kita terpelihara. Tapi coba bayangkan orang-orang awam, anak-anak yang setiap hari gaulnya cuma dengan HP, nggak pernah dengarkan nasihat yang lain kecuali dia baca baca Facebook, nonton Instagram dan sebagainya. Dia setiap hari dapat informasi dari situ. Nah, keawamannya itu mudah sekali dicekoki dengan pikiran-pikiran begitu. Makanya tidak heran kalau sekarang banyak juga anak-anak muslim itu yang murtad. Ya hanya gara-gara boga kabogoh ya, bukan orang Islam, kemudian dia pengen kawin, akhirnya keluar dari Islam. Itu yang gitu-gitu banyak tuh. Ada ya, ini juga sama ya, selebgram itu ya, dia murtad gara-gara punya suami orang Hindu di Bali itu, kawin di Bali dan sebagainya. Padahal kawinnya gitu lillah gitu ya, dia cuma berapa tahun dah cerai lagi gitu ya. Terus setelah cerai sugan rek balik karena Islam anggar jadi murtad kene anggar, dan itu akhirnya jadi ateis. Nah, yang model-model begini tidak sedikit, itu banyak sekali. Banyak. Sehingga banyaknya orang-orang yang masuk Islam dari kalangan agama lain ya, dari Kristen, Hindu dan sebagainya. Sekarang juga kita sangat khawatir banyak orang-orang Islam, terutama anak-anak muda ini, yang dia justru keluar dari Islam tuh, murtad dari agama Islam. Karena apa? Karena harokatut tashwih. Ada yang berusaha untuk menjelek-jelekan, ya, menjelek-jelekan Islam lewat tadi itu ya, lewat kalau sekarang ini medsos, lewat medsos itu. Nah, makanya ini menjadi sangat penting ya untuk kita juga memikirkan bagaimana caranya membantah tuduhan-tuduhan miring, tapi dengan cara-cara yang bisa diterima oleh kalangan milenial ini ya, dan Gen Z. Nah, terutama nih Gen Z dan milenial yang sangat terpengaruh oleh medsos ini. Nah, kan ini jadi tantangan tersendiri. Makanya sejak awal Rasul itu mengingatkan kepada kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kepada kita, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau kita bertemu dengan orang, dengan siapa saja yang berusaha menjelekkan ajaran Islam, maka kita ingat lagi, balik lagi kepada prinsip yang diajarkan oleh Allah, yaitu agama ini adalah rahmat. Tidak mungkin Islam tidak menjadi rahmat bagi alam semesta. Bukan hanya bagi manusia, tapi bagi alam semesta. Bayangkan, mau itu ada langit, bumi, di bumi ini ada hewan, ada tumbuhan dan sebagainya. Dengan datangnya Islam, semuanya akan mendapatkan rahmat dari agama ini, gitu. Nah, ini yang harus difahami oleh kita. Jadi kita harus berusaha, salah satunya ini menggali di mana aspek-aspek rahmatan yang ada di dalam ajaran Islam, gitu. Kita sudah tahu sholat gitu, tapi aspek rahmatan dari sholat untuk kehidupan kita apa? Nah, itu yang harus dicari oleh kita. Kita sudah tahu nanti sebentar lagi Ramadan, pasti kita akan menjalankan aktivitas saum bulan Ramadan. Kita akan qiyamul lail. Nah, yang harus terus kita pelajari adalah di mana aspek rahmatannya saum Ramadan, di mana aspek rahmatannya qiyamul lail. Ada Idul Fitri, ada ibadah-ibadah yang lain, ada ajaran Islam yang begitu banyak. Nah, kita harus sudah mulai menggali di mana aspek-aspek dari ajaran Islam itu yang menjadi rahmatan, atau bentuknya itu seperti apa rahmatannya itu. Contoh misalnya ya, kita setiap hari melaksanakan sholat. Sebenarnya sholat itu buat apa sih? Nah, gitu ya. Ini kan kadang-kadang kita kalau belajar sholat itu berhenti pada fikih.
Berhenti pada bagaimana tata cara sholat yang benar dan baik. Sebetulnya buat kita memang cukup sampai di situ juga nggak apa-apa, asal kita melaksanakan sholat itu pasti kita akan merasakan manfaatnya. Cuma kan ada orang pasti gitu, apalagi kalau orang sudah tercekoki dengan pikiran-pikiran yang harus serba rasional. Orang pasti nanya, kamu sholat ngapain sih? Tiap hari sholat, sehari sampai 5 kali sholat gitu. Meni kebosen sholat wae gitu. Dengan orang yang tidak sholat tuh kadang-kadang suka ngejek gitu kan, mana rajin-rajin ting sholat kenaon ya sholat wae beunghar henteu kan misalnya gitu. Jadi disangkana sholat wae teh ngana loba duit, salah tuh dah. Lamun hayang loba duit mah kudu naon eta? Nah, kudu siga Yahudi atuh ngarentenkeun itu kan tereh judi gitu. Da tereh beunghar kede jadi bos judi atuh jeung ngarentenkeun. Daripada dagang makomo mun salat wae dagang henteu pasti teu boga duit gitu. Gitu. Jadi kadang-kadang kita suka mengaitkan kan gitu ya, salat itu kok tiba-tiba dengan kaya raya. Misalnya gini, kan katanya umat Islam itu ini ya, apa namanya, disayangi Allah. Kalau dia sholat disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa orang yang sholat itu banyak yang miskin-miskin misalnya gitu ya, banyak yang tidak punya duit? Itu kan jadi itu ada sebenarnya mah aja kesembung bawa golok ya gitu. Itu nyambung itu kan gitu ya, karena bukan itu kan gitu ya. Kita kalau tidak bisa menjelaskan di mana aspek kemanfaatan sholat di dalam hidup kita yang dampaknya sangat besar, nah itu yang jarang kita gali itu. Nah coba kalau kita perhatikan ya, setiap Allah menjelaskan tentang sholat di Quran ya, pikih nama saitik sholat, nah, itu tidak banyak, nanti di dalam hadis yang banyak itu. Yang sering disinggung di dalam Quran tentang sholat itu pasti ada kaitannya dengan dampak dari sholat itu. Nanti kalau menerangkan misalnya tentang kalau kita sedang kesulitan ya, Allah menyebutkan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Nah, gitu. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Itu dia tidak nerangkan fikih salat. Fikih salat teman terangkan nanti dalam hadis Nabi. Di Quran diterangkan wasta'inu. Minta tolonglah kamu kepada minta tolonglah kamu kepada Allah dengan cara apa? Satu bis-sabri. Jadi kalau kita minta tolong sama Allah itu isti'anah, ini adabnya isti'anah ya. Karena kita kalau minta tolong sama Allah itu kadang-kadang kita suka minta buru-buru. Jadi lamun keur aya kabutuh teh hayang pok torolong, hayang cungcreng gitu. Minta ke Allah, ya Allah hayang mobil poe ieu kan gitu ya. Kalau teh dibere tuh hareupeun imah mobil ngaliwat kan itu, angkot. Kan dibere. Ya gitu ya. Kita ini kadang-kadang suka terburu-buru. Nah makanya kalau minta tolong kepada Allah itu syarat pertama adalah wasta'inu bis-sabri. Sabar. Allah itu tahu kapan waktunya kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya doa kita tuh nggak akan ada yang sia-sia, semuanya pasti berguna. Kenapa semuanya pasti berguna ya dari doa kita ini? Karena setiap orang yang berdoa oleh Allah pasti diijabah. Ud'uni astajib lakum. Kamu berdoalah padaku, pasti aku akan mengijabah. Kalau ada yang tidak percaya pada Allah bahwa Allah pasti akan mengijabah doa, orang ini sudah kufur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah mengatakan begitu. Jadi setiap kita berdoa moal aya doa nun teu diijabah ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah akan mengijabah doa itu dalam 3 bentuk. Pertama, ada yang orang meminta langsung oleh Allah diberikan. Yang kedua, ada orang yang berdoa ditunda dulu, nanti diberikannya sudah agak lama gitu ya. Terus yang ketiga, ada orang yang di dunia dia tidak mendapatkan apa yang dia minta, tetapi di akhirat doanya itu menjadi tabungan yang besar. Nah gitu ya, makanya kita doa tuh mau sia-sia ya, minimal orang teh nabung atau doa teh gitu. Naon minta ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah itu maha kaya, diminta apa saja Allah pasti akan punya, tidak akan ada yang tidak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita harus sabar bahwa Allah itu tahu apa yang terbaik yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kalau Allah tahu yang terbaik itu diberikan oleh Allah. Mualila pasti dibikin gitu.
aya nu ku Allah teh aya maulah ayeuna karunya kan itu ya engkewe siga naon misalnya budak leutik ya Allah saya pengen jadi presiden budak teh umur 12 tahun sok kumaha lamun langsung diijabah ku Allah Subhanahu wa taala jadi presiden pandi boleh kan gitu ya itu repot ya nanti ditunda saja dulu ya nanti apa dia jadi apa dan sebagainya Allah lebih tahu itu jadi Allah tahu kapan itu akan diberikan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apakah segera atau enggak ditunda? Ditunda ge urang teh teu apal waktuna, kadang besok, kadang bulan depan, kadang tahun depan, kadang nanti kita udah kadang-kadang doanya kita sudah lupa tapi kemudian diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita memang layak untuk mendapatkannya. Nah, gitu. Itu rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Makanya rahasia minta tolong sama Allah itu kalau kita ingin betul-betul ditolong oleh Allah, dilindungi Allah, maka bisabri, sabar gitu ya. Terus yang kedua, wasta'inu bisabri wassalat. Nah, yang kedua dengan salat. Kenapa kita harus berdoa minta tolong pada Allah Subhanahu wa taala dengan salat? Karena salat itu menunjukkan kita benar-benar butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan salat kita menunjukkan kepada Allah bahwa kita ini adalah hamba Allah yang taat, yang mau menjadi hamba Allah yang sesungguhnya, ditunjukkan dengan aktivitas sholat itu. Nah, maka dengan cara semacam ini Allah pasti akan memberikan tolong. Tuh kan di Quran mah diterangkan sholatnya bukan fikihnya, tapi apa dampaknya dalam kehidupan kita. Kita ini kan punya banyak sekali masalah di dalam hidup ini, dan salah satu yang akan menjadi solusi atas permasalahan-permasalahan kita ini adalah sholat. Ngan orang teh ulah sholat nalika aya masalah hungkul. Jadi ari keur aya kahayang sholat, keur eueuh kahayang henteu sholat dan itu bahaya itu ya. Itu pasti Allah tahu yang model-model begitu ya. Ieu mah jalma teh naon ngaranna teh aya kabutuh hungkul ya nyamperkeun teh gitu ya, tidak selalu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala di sepanjang waktu. Nah, kalau kita lihat apa sih sebetulnya misi yang paling utama yang ini akan sangat berdampak dalam kehidupan dari sholat itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan aqimis sholata lidzikri. Nah, itu yang paling penting tuh ya. Lalu disambung ayat itu ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Nah, gitu. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Aqimis sholah lidzikri, tegakkanlah oleh kamu sholat. Tujuannya untuk apa? Untuk mengingat aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Lidzikri. Lalu kalau sudah ingat Allah Subhanahu wa taala, apa gunanya? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah itu hati kita menjadi tenang. Kenapa kita butuh tenang? Karena manusia itu sebetulnya kalau dipikir-pikir ya, apapun yang kita kerjakan itu yang kita cari adalah kesenangan dan kenikmatan. Tidak ada kesenangan dan kenikmatan kalau tidak ada ketenangan. Jadi yang namanya senang itu pasti tenang dulu ya. Kalau tidak tenang mah mau senang. Bisa terpercaya sok ya. Misalnya ibu-ibu mau healing nih, bapak-bapak, badai amengah gitu ya, jalan-jalan. Kan katanya jalan-jalan itu bisa menyenangkan ya. Menyenangkan, tapi ini rusuhan, di rusuhan balik rusuhan gitu. Jadi wah ketenangan ya kan itu rusuh we di turun teh ngan ukur sekalepat guys balik deh gitu ya. Apa yang akan menyenangkan kita? Nggak ada ketenangan gitu kan, nggak mungkin ya. Nah, kita misalnya bekerja terus buat apa nih? Aya dagang, aya naon gitu ya, supaya kita dapat duit. Ari geus boga duit teh keur naon? Ieu teh cenah meh aya apa namanya itu ya, ada tabungan, ada simpanan, meh tenang cenah meh mengke bisa aya naon geus aya danana, geus aya naonna. Kita itu cari apa? Cari ketenangan gitu ya, supaya kita pikiran tuh agak nyaman gitu ya. Jadi sebenarnya semua orang itu mencari kebahagiaan, mencari kesenangan, dan dasar dari kebahagiaan dan kesenangan itu sebetulnya adalah ketenangan, tumaninah. Jadi tumaninah na hati teh sumber tina kabagjaan, sumber dari kebahagiaan itu adalah ketenangan hati itu. Cuma sayangnya banyak orang yang tidak tahu ketenangan semacam apa yang permanen
ketenangan semacam apa yang tidak berdampak buruk dalam kehidupan kita dan sifatnya tidak fluktuatif gitu. Nah, itu banyak orang yang tidak tahu. Banyak orang yang menyangka bahwa sumber ketenangan itu kalau kita memiliki banyak sekali simpanan, misalnya kekayaan. Jadi kalau kita punya banyak kekayaan, maka kita akan tenang, sabab kabeh kajamin. Apakah pasti begitu? Ternyata tidak juga. Sebab sifat daripada dunia itu ya, nah, dunia ini semuanya akan membebani kita, apapun itu. Baik itu jabatan, baik itu harta, bahkan diri kita sendiri. Itu serba akan membebani diri sendiri. Maka semakin banyak yang kita miliki, itu bukan malah semakin membuat kita tenang, tapi justru sebaliknya membuat kita menjadi semakin khawatir. Pas teu boga duit mah tara mikiran duit, da eueuh duitna oge. Jadi nu dipikiran kan hiji kan itu ya. Kumaha carana boga duit gitu. Tapi pas duit loba nu dipikiran loba gitu. Sabab ari boga duit mah cus-cus ka ditu ka dieu hayang sagala. Gitu kan. Teu boga duit mah tara hayang mobil, ngan ukur hayang duit unggul. Gitu. Gitu. Boga duit hayang mobil, boga duit hayang tanah, boga duit hayang anu. Geus boga tah kabeuli kabeh. Kan mobil kudu dipikiran, tanah kudu dipikiran, imah kudu dipikiran, kabeh kapikiran. Jadi akhirnya nu tadina hayang tenang teh kalahka nambah pikiran gitu ya, beuki stres, beuki gitu. Itu kalau kita menyangka bahwa sumber ketenangan itu adalah hal-hal yang sifatnya materi. Itu pasti yahsabuhul yahsabuhudz dzam'anu ma'a. Jadi orang yang menyangka bahwa sumber ketenangan itu adalah harta benda, jabatan dan sebagainya yang sifatnya duniawi, itu seperti yahsabuhudz dzam'anu ma'a. Orang yang dzam'an, orang yang sedang haus, melihat di jauh itu seperti air gitu ya. Jadi mun keur lempang keur panas gitu haus, katingali beh ditu teh siga aya cai pas disampeurkeun eueuh caina kan gitu. Karena itu bukan itu sumber ketenangan itu. Sebab justru kalau kita menggantungkan ketenangan kita di situ, bukan semakin lama semakin tenang, semakin lama semakin stres, semakin tidak mau kehilangan kita. Nah, ini yang apa namanya, yang keliru dalam kehidupan manusia. Tapi ini yang ada dalam pikiran sebagian besar manusia, sampai akhirnya manusia itu semakin banyak memiliki apa saja kan gitu ya, baik itu harta, jabatan dan sebagainya. Justru bukan semakin bahagia, semakin tenang, semakin senang, tapi semakin tertekan. Beki loba kasieun. Anu teu boga duit mah lamun geuring tarasieun. Da teu boga duit rek naon ka dokter kan itu eueuh duitna oge. Jadi geuring teh cicing we di imah baelah paling ge paeh kan gitu. Nah, sabab teu boga duit kan gitu ya ka dokter lagi duitna kan. Nah, jadi apa? Itu menyebabkan dia jadi lebih santai kan gitu ya, lebih santai keun wae lah dibiasa geuring ge kan itu nya. Isu ge cager deui lamun teu cager paling oge tah bae kan itu. Dia sudah apa namanya santai aja, dan biasanya lamun kitu mah sok cager teh. So, santai tenang kan gitu. Tapi kalau kita punya duit tekaur geuring saeutik kan gitu ya, geuring saeutik ya ka dokter pila oge bersin langsung ka dokter kan gitu. Pila batuk saeutik aya naon langsung ke anu gitu. Kenapa? Karena kita punya uang gitu. Karena punya uang maka kekhawatiran jadi bertambah gitu. Tekaur aya riet saeutik, tekaur aya naon sautak saeutik teh jadi pikiranan. Padahal eta kudu teu barogo ditu tara di pikiran. Tuh, jadi kan itu menandakan bahwa ternyata betul sekali kita semakin banyak yang kita miliki itu bukan semakin tenang, tapi semakin khawatir. Nah, makanya Islam datang tuh ngabejaan. Kalau kita mau tenang itu salah, bukan itu caranya. Gitu. Kalau kita mau tenang itu ala bidzikrillah tatmainul qulub. Zikrullah, ingat ke Allah Subhanahu wa taala. Balik deh ke Allah. Ari ingat ke Allah teh kudu aya wasilahna, kudu aya carana. Bagaimana caranya kita ingat dengan Allah Subhanahu wa taala itu? Nah, Allah menciptakan atau mengajarkan kepada kita mekanisme cara-cara supaya zikir kita teh dawam. Kajaga terus. Nah, zikir dawam itu dijaga dengan apa? Dengan sholat. Sebab dalam sehari semalam kita diingatkan terus. Bangun tidur, sholat subuh kan itu diingatkan ke Allah, sholat. Lalu nanti
zuhur diingatkan lagi, asar diingatkan lagi, maghrib lagi, isya lagi, terus saja begitu setiap hari. Orang yang menjaga sholatnya sehari 5 kali itu minimal dia dalam sehari itu tidak pernah lupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, selalu ingat ke Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tujuan dari sholat. Teu bisa diganti kudu sejen, kudu ku sholat, karena Allah itu yang yang sudah menetapkan mekanismenya. Aya nu nyebut kieu akan penting apan elingnya teu kudu sholat. Justru lamun teu sholat teh tara eling-eling gitu ya. Sok geura nu tara sholat iraha eling ka Allah, moal eling ka Allah kan gitu ya. Itu mah omong kosong aja orang-orang yang yang tidak mau sholat. Teu penting pan sholat mah ingat ke Allah, cenah kuring mah geus ingat ke Allah keur naon sholat gitu. Dia lupa bahwa manusia itu mahalul khotawan nisyan, diingatkeun wae sok loba poho komo teu diingatkeun pasti moal ingat-ingat kan gitu. Itu orang omong kosong ya, orang mau ingat dengan Allah tapi dia tidak sholat, karena itu mekanisme paling standar. Jadi eta teh cara-cara pang minimalna ku Allah diwajibkeun sapoe 5 kali sholat, supaya dia dalam sehari itu ingat terus sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu ada tambahnya nanti kalau kita ingin semakin ingat, sholatnya ditambah. Ayat sholat sunat, kita baca zikir yang lain. Zikir terbaik adalah membaca Al-Quran. Kita baca Quran, kita sholat sunat dan sebagainya, itu semakin memperbanyak zikir kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan zikir itu kemudian akan menyebabkan hati kita menjadi tenang. Kenapa kita menjadi tenang? Nah, ini rahasianya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu ketika menciptakan manusia, wa id akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Jadi ini fitrahnya manusia ini, itu bisa ditolak ya mah. Gitu, karena ini ciptaan Allahnya sudah begitu. Ini setelan pabriknya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika manusia oleh Allah diciptakan, oleh Allah itu ditanya semua manusia ini, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Qalu bala syahidna. Benar, kami menerima, kami mengakui bahwa engkau adalah Tuhan kami. Jadi sebetulnya manusia itu di dalam dirinya itu ada kesadaran asali. Nah, kesadaran asalinya itu yaitu kesadaran bahwa dirinya adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, hamba Allah Subhanahu Wa Taala, ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia mengakuinya. Makanya ketika manusia diturunkan ke dunia, itu ada semacam fitrah ya, manusia itu ingin mencari Tuhannya. Jadi fitrah mencari Tuhan itu adalah bawaan manusia sebagai makhluk yang diciptakan Allah di dunia ini. Makanya di dunia ini sepanjang sejarah yang paling sering diperbincangkan manusia itu soal Tuhan. Kita kadang-kadang ya suka aneh sama orang-orang yang mengaku ateis. Ari ateis teh apa? Tidak percaya pada Tuhan. Eta nu ateis nu diomongkeun unggal poe bab Tuhan. Padahal teu percaya kepada Allah itu. Nu diomongkeun unggal poe tentang Tuhan, padahal dia tidak percaya kepada Tuhan itu. Itu orang ateis. Jadi orang ateis kalau nulis anger we gitu ya, dia mengatakan itu Tuhan itu gak ada, Tuhan itu gak penting, agama itu gak penting, Tuhan itu gak penting dan sebagainya. Itu tema yang paling sering dia bicarakan orang-orang ateis itu adalah tema tentang Tuhan. Sebetulnya itu kalau secara psikologis ya, di alam bawah sadar dia itu mengakui Tuhan itu ada. Cuma dia ini bebal, dia ini jahil, bodoh kan gitu ya, sehingga potensi dalam dirinya yang sebenarnya sedang mencari Tuhannya itu siapa, itu dimatikan. Ya seolah-olah dia tidak memerlukan mencari Tuhan itu. Nah sehingga akhirnya orang-orang ateis ini dia hidupnya itu siga jelema stres kan gitu ya. Ari karena Tuhan tidak percaya ngapain udah omongkeun Tuhan, gitu kan gitunya. Siga seperti aya mantan gitu ya, ongko cenah geus henteu jadi pamajikan misalnya ya, itu mantan pamajikan, mantan salaki, tapi diomongkeun wae berarti bogoh keneh mun diomongkeun wae gitu ya. Jadi ada juga yang begitu ya, mantan-mantan ya diomongkeun wae mana bogoh keneh kan itu ya. Nah itu seperti itu. Jadi dia tidak percaya pada Tuhan, tapi kok dibicarakan terus Tuhannya.
Karena memang manusia itu seateis-ateisnya manusia, apalagi yang beragama ya, sanajan ke salah yang dengan Tuhannya kalau papangi jeung tapekong, papangi jeung naon gitu ya. Nah, tapi pada hakikatnya manusia itu di dalam dirinya ada potensi yang dimiliki, yang itu tidak bisa diingkari oleh manusia. Apa itu? Potensi ketuhanan. Jadi manusia itu setiap hari itu pasti akan mencari Tuhannya itu. Sanajan jalma tukang maksiat, tukang naon wae, itu ada di dalam dirinya itu keinginan untuk bertemu dengan mencari Tuhannya itu. Sebab ketika manusia diturunkan ke bumi, disebutkan oleh Allah, manusia-manusia itu akan mengatakan inna kunna an hadza ghafilin. Kuring teh jadi poho deui. Setelah ada di dunia ini, maka perjalanan manusia di dunia itu sebetulnya hakikatnya cuma satu. Apa itu? Mencari Tuhannya. Makanya pencapaian tertinggi manusia di dalam hidup itu adalah ketika kita sudah makrifah. Makrifah itu mengenal siapa? Makrifah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Itulah mun geus kapanggih ini, kalau kita sudah menemukan Allah sebagai Tuhan kita, maka itu adalah perjalanan tertinggi di dalam hidup kita di dunia ini. Ya tentu saja bukan cuma sekedar mengenal. Kita bukan hanya sekedar tahu bahwa Allah Tuhan kita, tapi juga harus mengakuinya. Bagaimana wujud pengakuan kita atas ketuhanan Allah Subhanahu wa taala? Wujudnya itu adalah ubudiyah. Kan kita ini abid, Allah itu ma'bud. Maka wujudnya adalah ubudiyah. Wujudnya itu adalah peribadatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah wujud dari makrifah kepada Allah. Aya jalma nu ngaku akuring mah geus makrifat, tapi salat tara. Omong kosong gitu nya. Aya jalma teh geus makrifat, tapi ibadah belang betong, ibadahna dia tidak pernah taat pada Allah Subhanahu itu omong kosong. Orang yang kenal dengan Allah, wujudnya itu adalah ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun cara-cara kita makrifah pada Allah itu harus kelihatan efeknya. Efeknya apa? Ibadah kita makin baik, ketaatan kita makin baik. Itu tanda bahwa kita itu sudah makrifah, sudah kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya nanti perjalanan kita menuju kepada Allah itu ya, di sepanjang perjalanan sejak kita lahir nih, sampai nanti kita bertemu dengan kematian, apa yang membuat kita membuat kita menjadi bahagia itu? Yang akan membuat kita jadi bahagia itu kalau ingat kita mau kemana. Nah, kalau kita ingat mau kemana, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kita akan balik lagi ke Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kali kita ingat pada Allah itu pasti akan menimbulkan ketenangan dan kebahagiaan. Kalau diibaratkan nih contoh ya, contoh itu lamun rek lebaran di orang sok aya tradisi naon mudik ya. Mudik teh balik ke mana dah? Balik ke udik ya. Hari udik teh lemur ya, kampung. Kasus di mana tuh? Di udik teh maksudnya di lemur. Nah, itu mudik itu kembali ke kampung halaman. Orang-orang dari Jakarta, dari kota lah gitu ya, mau pulang ke kampung halaman itu, kadang-kadang yang menyenangkan itu lain nepi ka imahna. Ya, nepi ka imahna ketemu dengan saudara orang tua itu bahagia juga. Tapi itu jangankan sampai di rumah, di perjalanan saja orang mau mudik itu sudah membahagiakan. Ciri-cirinya orang mudik bahagia ya, walaupun macet berjam-jam nepi ka anu 2 poe. Taraya nu kapok, tahun hareupeuna balik deui. Gitu. Kan gitu ya. Coba kita bayangkan, kan orang mah lamun poe-poe biasa, misalnya sekarang ini mau ke Jakarta, di Tasik ke Jakarta paling oge sabaraha jam ya, 5 jam misalnya gitu. Terus ujung-ujungnya kudu 2 poe ke Jakarta, daek isu ke Jakarta deui. Mau ngolea mek naon kan gitu ya. Itu sampai berjam-jam begitu karena macet, karena ada apa segala macam tuh. Lamun teu butuh-butuh teuing mah mung. Tapi orang yang mudik macetnya tuh pasti itu. Dulu ya sebelum banyak tol, tapi nggak saya tol ya, we macet wae di mana-mana macet kene kan gitu. Tapi eta nu mudik macetnya dia menyenangkan, bahkan ada yang mengatakan ketika macetnya ini ya henteu macet, ayeuna mah teu rame mudik teh naon? Teu macet cenah. Jadi teu macetnya teu rame, matak salah ta pamarentah teh nya. Pada unggal lebaran teu kudu dibenerkeun bae jalan teh cenah macet we. Gitu. Itu bagian dari kesenangan ya, kesenangan para pemudik itu adalah macet gitu. Dan itu banyak yang merasakan kebahagiaan. Kenapa dia bisa bahagia begitu? Karena dia
merasakan ingin kembali ke tempat asalnya, ketemu dengan ibu bapaknya, ketemu dengan teman sepermainannya, ketemu dengan kampungnya. Sok sanajan kadang-kadang geus nepi ka lembur mah teh leungit teh kasenangan teh. Nah, bet kasenangan leungit nah ngaranna ge di dunya nya nepi ka lembur teh kalah ka daratang teh jol nu ngaranna nyuk duit gitu. Datang ieu nganjuk asal ieu datang. hayang tenang kalah pusing gitu. Datang nu ngadon barang penta jeung ngararinjem duit kan gitu ya. Teh tulus daek senang teh nya gitu. Tapi di perjalanan itu sudah pasti akan membuat kita menjadi senang dan nyaman. Kenapa? Karena kita tahu mau kemana. Dan kita akan kembali ke sesuatu yang di dalam kenangan kita menyenangkan. Kenapa kita senang kembali ke kampung? Karena ingatan kita itu kembali ke masa kecil. Jadi ari keur leutik mah da teu senang atuh kabeh barudak leutik mah senang. Itu nyerek ulin di mana we nu ngaran budak mah pasti senang itu. Makanya ketika kita misalnya ya usia baru SMP, SMA gitu, terus orang teh atau misalnya selepas SMA lah kita pergi merantau kemana, itu ketika kita mau pulang kampung anu diinget teh zaman baheula. Jadi teu kabayang rek aya nu nginjem duit makan gitu. Teu kabayang rek barang beta. Nu kabayang teh zaman baheula ulin menyenangkan gitu, mantak nepi ka lembur memeh ka lembur teh geus teleponan ka babaturan teh saya rek balik gitu sok kumpul di mana gitu ya. Nah, kan gitu kalau pulang itu artinya apa? Yang menyenangkan itu sebetulnya bukan aktivitas jalannya, yang menyenangkan itu bukan makannya, bukan naik mobilnya, bukan, tapi yang menyenangkan itu adalah kenangan, ya kan? Yang menyenangkan itu adalah kenangan bahwa oh dulu saya pernah merasakan sesuatu yang amat menyenangkan, amat membahagiakan pada masa lalu itu kan gitu ya. Nah akhirnya kita karena ingat kenangan-kenangan itu lalu kita senang saja menjalani apapun. Tah eta rahasiana tadi didinya. Sebetulnya ketika kita zikir pada Allah Subhanahu wa taala, kita itu sebetulnya diingatkan oleh Allah. Diingatkan terhadap apa? Terhadap kebahagiaan ketika manusia belum ada di dunia ini, karena manusia ditempatkan di satu alam yang di sana tidak ada kesulitan, tidak ada kerumitan dan sebagainya. Roh kita ini di alam azali ya. Maka ketika kita ingat lagi kepada Allah yang menguasai alam itu, dan kita ingat lagi tempat kembali kita di tempatnya Allah Subhanahu wa taala, disebut sebagai fi hadratillah ya, di hadapannya Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan terbangkit ingatan, tapi itu ingatan ruhiyah, bukan ingatan basyariyah, bukan ingatan dimariyah ya, lain otak mengingatnya, tapi ruh kita yang mengingat itu. Maka secara otomatis ketenangan dan kesenangan itu akan terinstal di dalam diri kita karena kita ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang ingat dengan Allah itu pasti akan tenang, dan orang yang tenang itu pasti akan senang, akan bahagia apapun keadaannya. Matak anu dzikir wae ka Allah mah teu boga duit senang, boga duit senang. Dia akan bahagia. Bahagianya bukan karena ada duitnya. Bahagianya juga bukan karena nggak ada duitnya. Tapi bahagianya itu karena dia selalu ingat mau kemana dia akan kembali. Dan dia selalu akan mencari sesuatu yang akan menjadi bekal buat kembalinya itu. Jadi kalau kita mau pulang kampung itu kan satu boga-tebogana oge kan kudu mawa we oleh-oleh mapan di imah teh nyiapkeun anu era tuh mah nyarek mudik teu mawa oleh-oleh. Itu nepi ka dina mobil teh pan anu mudik mah wah, mobil teh di jero dina bagasi geus pinuh, luhureun mobil dieusian deui sagala kan gitu. Kamu zaman baheula masih kuring masih kene ngalaman gitu ya tahun 80-an lamun kalembur teh eta nu baralik teu kaharti eta ti Jakarta, ti Tangerang, ti Bekasi, marawatib jeung TV bu. Kalemur itu, tapi itu hampir semua tradisinya begitu. Padahal kan ripuh atau mawa TV kan. Bahkan mawa TV ayeuna mah pan disengsirikeun nya mawa TV di Jakarta. Kenaon di dia ge loba kan itu. Tapi di zaman baheula mah itu kesenangan orang mudik salah satunya itu bawa alat-alat elektronik gitu ya. Bawa TV, bawa apa namanya itu, bawa cuma tip itu, tip apa? Ya, radio dan sebagainya gitu. Dibawa kalemur. Itu salah satu kesenangan orang mudik. Kenapa? Karena dia harus berbekal
untuk di tempatnya itu tadi itu. Nah, orang yang zikir pada Allah Subhanahu wa taala, dia akan merasakan kesenangan di dalam berbekal menuju kepada kampung halamannya itu. Kampung halaman orang teh balik deh ke Allah Subhanahu wa taala. Lamun orang ingat ke Allah Subhanahu wa taala dan kita mau balik ke sana, maka di antara yang menyenangkan itu adalah menyiapkan perbekalan. Itu yang disebut dengan tazawwud. Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Fatazawwadu, kita harus bersiap-siap, harus berbekal. Sok sudah kudu loba oleh-oleh. Dan sebaik-baik oleh-oleh itu adalah at-taqwa. Taqwa itu adalah ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap aktivitas ketaatan kita itu akan menyenangkan. Tidak ada yang membuat kita jadi beban. Apapun, sampai nanti orang-orang yang sudah dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala, dia akan bisa mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Apapun yang diterimanya, apapun keadaannya, dia akan selalu memuji pada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang buruk yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi rek beunghar, rek miskin, rek jadi pejabat, rek rakyat jelat, rek jadi apa saja itu biasa saja. Semuanya sama dan semuanya bisa dimanfaatkan sebagai oleh-oleh menuju ke kampung halaman abadi kita. Nah, itu yang kadang-kadang kita suka lupa, dan di situ kebahagiaan itu akan muncul. Jadi kalau kita berperan jadi apa saja, misalnya kita ini jadi ayah, jadi ibu, punya anak. Ini kalau kita mau senang mengurus anak-anak, tidak jadi beban, mulailah dengan apa? Zikrullah. Ingat ya titipan Allah Subhanahu wa taala. Orang teh diberi ujian ke Allah Subhanahu wa taala. Jaga ingatan kita kepada Allah dengan sholat. Kita yakini bahwa ini adalah ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, maka membesarkan anak itu menjadi aktivitas yang menyenangkan. Rek kumaha we kaya anak. Kadang-kadang kita sekarang dengan pikiran yang sekular, dengan pikiran yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang menyangka punya anak itu adalah beban. Nepi ka ayeuna mah aya nu ngajarkeun naon ngaranna? Child free. Child free teh geus ulah boga budak sanaon tuh si bapak ge ripuh can boga budak teh. Si mama ge ripuh can boga budak teh, kan teu nanya heula eta indung teh bener ripuh atau henteu, atau jangan-jangan itu ajaran dari ibunya. Gitu, ripuh aing mah cenah ngajarkeun nanti ngurus maneh teh. Nah, jangan-jangan mungkin dari ibunya atau dari bapaknya juga begitu ya. Nah, tapi kalau ada orang yang menyangka bahwa mengurus anak itu adalah beban, punya anak ini adalah sesuatu yang menyulitkan kita dan sebagainya, yakinlah orang ini nggak ada iman di dalam hatinya. Sebab Allah Subhanahu wa taala kan sudah mengatakan bahwa setiap orang yang lahir itu pasti dengan semua nasib dan rezekinya. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Enggak usah panik, biasa saja. Ya, kewajiban kita itu adalah beramal. Gitu ya, beramal itu menjalankan kewajiban gitu. Jadi lamun kudu mere dahar ka budak, ya kita cari saja. Itu nanti Allah yang menyediakan. Jadi orang kalau sudah bertawakal pada Allah, rezekinya itu, nah kan rezekinya la yurzaku kama yurzaqut thayru. Taqdu humasan wa taruhu bitonan. Jadi orang kalau sudah ngait dengan Allah Subhanahu wa taala, rezekinya itu seperti burung. Jadi manuknya lamun isuk-isuk teh sok kempleng tah yeuna teh, telihna teh. Dia pergi saja kemana, itu kayak balik deui, dia ke sarangnya dalam keadaan yang si perutnya sudah kenyang, sudah penuh dengan makanan. Apa lamun ngukur karena manuk gitunya, kan manuk mah teu sakola tuh. Dia teu apal kumaha carana neangan dahar secara akademik. Di urang mah pan neangan dahar teh kudu wae make jurus naonnya, kudu sakola gitu nya. Sakola cenah jurusan ekonomi. Ameh naon cenah jurusan ekonomi teh nya eta cenah ameh gajina gede jurusan ekonomi. Terus ke diajar di jurusan naon kedokteran, ameh naon cenah ameh gajina gede. Jadi ternyata kabeh sakola teh tujuanna hiji, supaya duitna loba. Asa teu artinya mun kitu mah geus bubarkeun atuh universitas teh kudu aya jurusan-jurusan. Da kabeh jurusan oge tungtung nama neangan duit gitu. So kena jurusan naon wae kan tungtungna neangan duit. Jadi apa gunanya itu jurusan-jurusannya kalau ujungnya adalah neangan duit. Pan lieur kan di urang mah neangan duit teh kudu make sakola. Baheula ge keur can aya sakola, nu beunghar teh loba. Padahal can aya sakola. Ya sok kiranya pandai orang mainnya yang beunghar teh kudu sakola cenah meh naon teh beunghar maneh kan gitu ya.
meh loba duit sakola heula kan gitu. Nah ti iraha eta neangan duit gitu kudu make sakola heula eta eueuh rumusna ti zaman baheula oge kan gitu teu nu bala leunghar teh pan loba nu teu sakola oge gitu ya. Artinya apa? Nah artinya apa, ini kekeliruan cara mikir kita yang sudah terlalu jauh, kacau sekali kan gitu mikir kita itu. Padahal kan urusan rezeki itu sederhana. Urusan apa? Kama yurzaqut toir, siga manuk lah kan gitu, manuk pada tara sakola gitu ya, sakolahan manuk. Nah jadi si apa rezekinya burung itu yang begitu saja, dan setiap hari tidak ada dia tidak dapat rezeki, itu dapat rezeki. Jadi kita lamun hayang menang rezeki udah gampang sebenarnya mah, ingkah weti imah kan gitu, nggak balik menang naon kan gitu ya. Nutara apa namanya yang rezekinya selalu kurang itu pertama orang yang tidak bersyukur, anu kedua gawe HS wae. Kan gitu. Artinya apa? Dia tidak dabah ya, tidak bergerak. Kalau bergerak itu rezekinya pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Itu kadang-kadang cara mikir kita yang kacau itu. Maka karena tadi rezeki dikaitkan dengan pekerjaan, dikaitkan dengan apa itu, dengan sekolahnya setinggi apa dan sebagainya, akhirnya kan kita menjadi menghitung rezeki itu bukan dengan rumusnya ilmu pemilik rezeki, tapi dengan menggunakan apa ya, dengan menggunakan kebodohan kita gitu ya. Jadi kita bodoh itu, saya melihat rezeki kok loba budak itu jadi hese cenanya maraban budak teh da loba budakna kan, padahal nggak begitu kan rumusnya ya. Itu beki loba budak teh kudu nama pasti beki loba rezekinya. Itu sebenarnya nggak sebenar zaman baheula tuh, banyak anak banyak rezeki, asal apa itu yakin sama Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah rezekina naon ya, minimal rezeki budak loba kan gitu. Hari budak loba apa nu dahar, mun budak 12 di imah teh nya jeung budak hiji cik. Di imah kira-kira lamun dahar eta budak 12 sabaraha piring? 12 piring. Lamun budak hiji sabaraha rezekina loba nu mana? Nah pasti loba nu 12. Jeung naon we daharna mah kan gitu. Eta mah teknis lah urusan dahar jeung naon kan gitu nya. Nu penting mah dahar eta. Da sing lobana naon oge itu bisa didahar mah teh jadi rezekinya. Rezeki mah bisa didahar. Nah gitu. Jadi ini kadang-kadang kita cara mikir kita itu karena jauh dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kan hidup tuh jadi nggak tenang gitu ya, jadi nggak tenang. Padahal kalau kita mengingat Allah saja gitu ya, tenang hati itu, karena kita tahu bahwa apapun yang kita kerjakan ini pasti jadi perbekalan kita, jadi oleh-oleh. Kita mau ngaji, kita ngajar, kita ke kebun, kita ke pasar, kita ke berbisnis, apa saja aktivitas kita, kalau itu dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala, semuanya menyenangkan, nggak ada yang menyenangkan. Bisnis rugi, biasa ada rugi makan gitu. Yang penting mah orang geus indit, geus dagang kan gitu ya. Sudah dagang terus rugi. Apa yang harus disesali? Amaliyah kita itu adalah dagang. Lamun diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala jadi ibadah tuh. Jadi ibadah. Urusan untung jeung rugi urusan siapa? Urusan Allah Subhanahu wa taala, ini urusan orang. Dan nggak ada yang bisa memastikan dagang pasti untung tuh, can karuan, pasti rugi, can karuan kan gitu. Gak ada yang bisa memastikan semuanya itu ya. Yang bisa memastikan tuh kita cuma, saya berangkat berdagang sekarang, saya berangkat ke pasar sekarang, saya berangkat ke sawah, saya berangkat ke sekolah, saya berangkat kemana, itu amal kita yang kita pastikan itu. Maka yang dihisab oleh Allah itu amalnya bukan hasilnya. Jadi amal kita dihisabkan karunya tuh, lamun dihisab hasilnya bahaya, banyak orang yang tidak berhasil dari amalnya itu, dan akhirnya dia nggak punya perbekalan. Makanya Allah itu maha adil, yang bisa kita perbanyak itu amal, hasil itu kuma Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal kita yang diperbanyak ini sebagai tazawud kita, dan amal itu kalau dalam rangka takwa kepada Allah, sebagai ketaatan kita pada Allah, itu menyenangkan gitu ya. Itu akan menjadi satu perjalanan yang membuat kita tuh bahagia. Makanya bahagianya bisa di mana-mana. Itu tidak apa namanya, bahagia itu bukan cuma kerulin, itu healing jangan stres rek healing. Itu orang yang nggak ngerti itu di mana ada kebahagiaan. Padahal sebetulnya kebahagiaan itu adanya di dalam zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat semua pekerjaan kita untuk Allah. Makanya istirahat paling menyenangkan untuk Rasulullah itu kalau sholat. Ya Bilal arihna bis salat. Wahai Bilal, biarkan aku istirahat dengan apa? Dengan sholat. Rasul itu makanya sholat panjang sekali. Buat apa itu kalau sholat panjang itu? Supaya istirahatnya panjang. Sebab dengan sholat itu kita situasinya sangat dekat sekali dengan Allah. Nah coba bayangkan ya, kalau kita melihat sholat dari sudut pandang ini, melihat ibadah-ibadah itu dari sudut pandang itu sebetulnya dampaknya kepada kehidupan itu sangat real, sangat nyata. Kejahatan-kekacauan itu kan dimulai dari stres.
dimulai dari ketidaktenangan dan ketidaktahuan terhadap orientasi hidup itu rek naon kan gitu ya. Kalau yang model-model begitu sigakinya jelma ada yang kenapa dia mencuri misalnya ya karena dia nggak punya duit, lalu solusinya adalah diberewe duit ya, betul lah sementara ya, sementara, tapi kan lamun boga duit itu belum tentu dia cager. Orang yang yang bermaksiat ya karena tidak punya uang, ketika dia punya uang belum tentu dia berhenti maksiatnya, itu cuma nanti beda jenis maksiatnya aja gitu ya. Nutup boga duit sok mabok, memeh boga duit mabok nanti pakai lem gitu ya, kayak geus boga duit pakai naon tah. Nah ini ningkat deh kan gitu ya, dia beli sabu, beli apa segala macam karena sudah punya duit. Nah, karena hakikatnya bukan persoalan punya duit nggak punya duit itu, tapi hakikatnya adalah urusan iman deh kak Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu aspek rahmatan lil alaminnya tuh gitu. Jadi ku sholat wae hiji ajaran Islam itu bisa menyelesaikan urusan manusia. Kan diurang teh umat Islam kararacau teh lo bantu sholat itu. Coba perhatikannya di lingkungan kita lah masing-masing. Berapa banyak orang yang sholat dan berapa banyak orang yang tidak sholat? Lebih banyak yang tidak sholat. Ya kalau lebih banyak yang tidak sholat ya pasti masalah itu ya. Gak akan ada orang tidak sholat tidak bermasalah. Pasti bermasalah. Gitu, itu sumber masalah itu gara-gara manusia tidak sholat, tidak dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pancenah nu sholat ya aya nu korupsi gitu. Cik tingalikeun mana nu korupsi itu, jajarkeun loba mana nu sholat atau jeung teu sholat. Loba kene nu teu sholat nu korupsi itu kan gitu. Lamun aya nu sholat korupsi gitunya pariksa sholatna bener teu, boa-boa sholatna oge akon-akon nungkul kan gitu ya. Karena orang yang sholat itu dia diingatkan dengan Allah itu minimal orang yang diingatkan terus sholat berjamaah di masjid dia terek maksiat tidak mikir-mikir deh ya tuh, sebab sholat itu inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, jadi sholat itu akan mencegah dari fahsya dan munkar. Nah itu makanya sepanjang sejarah di dalam Islam itu Rasul mau melakukan apa saja, para sahabat melakukan apa saja, generasi salaf mau melakukan apa saja ya yang berkait dengan pengembangan peradaban Islam. Nu pertama kali diperhatikan teh salat. Jadi mana-mana itu yang diperiksa itu salat. Perhatikan salat. Kita kalau ingat kisahnya Muhammad Al-Fatih ya, Muhammad Al-Fatih ketika melakukan Konstantinopel, ya dia siapkan tentara seperti biasa, tapi yang diperhatikan betul dari tentaranya itu adalah salatnya. Lamun aya tentara sholatna kedul dihukum, dia nggak boleh ada di depan. Lalu ditambah lagi sholatnya dengan sholat malam, jadi setentara kudu wajib tahajud kan itu ya, semuanya harus tahajud untuk apa? Untuk menambah ketebalan imannya pada Allah Subhanahu Wa Taala, karena dia akan menghadapi perang. Itu yang perang ini kalau tidak karena Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan dihinggapi dengan ketakutan. Makanya semakin tinggi beban kita, semakin besar tugas kita, semakin berat yang harus ditanggung jawab oleh kita. Nah cara-cara supaya kita dapat pertolongan dari Allah itu adalah as-shalah, sabar dan sholat. Dan dengan sholat itu kita bisa menanggung beban yang begitu berat. Jadi semakin perbaiki sholat kita, semakin perbagus sholat kita gitu. Jadi dah eta mah cenah Pak Kiai eta mah da sholatna ge tos pengalaman, tos apal gitu. Jantan sholatna teh jadi rada diterehkeun kan gitu. Gitu. Nah, dari geus pengalaman cenah mah sholatna oge. Salian ti diterehkeun teh loba di diskon sholatna. Aya disebut wali kan rada gelo saeutik cenah eta mah wali jazab, wali majdub. Jadi wali majdub teh cenah wali nu kawajibanna geus dicabut. Jadi dianggap wali tapi tara sholat, ka mana ditaranya kan gitu kan. Asana mah lain wali nu kitu mah nya. Nu gelo. Nah, gitu. Nah, tapi loba di orang mereka keanehan model gitu. Nah, itu contoh ya, contoh satu saja dari ajaran Islam yang ini sebenarnya dampaknya luas sekali. Rekumahan rahmatan lil alamin. Coba Islam itu mengajarkan sesuatu yang membuat kita itu bisa menyelesaikan urusan kita semuanya. Urusan apapun tuh bisa diselesaikan oleh kita. Nah, itu basic sekali. Belum lagi nanti ini kan sholat itu ibadah nu pokoknya yang nanti kalau dihisab, kalau sholatnya terbenar kan ditolak kabeh amal tuh, karena amal kita itu bertumpu semuanya kepada sholat kita gitu. Nah baru di atas sholat itu ada amal-amal yang lain, ada ajaran-ajaran Islam yang lain. Kita sebut saja misalnya ya yang dampaknya luas seperti riba. Riba ini kan sesuatu yang wah luar biasa nih, diciptakan oleh orang-orang Yahudi sebagai sistem moneter dunia, itu pakai sistem riba.
Si Yahudi mah pintar dari kababaturan sorangan mah tarang ngaribakeun, tapi lamun kabatur ngajakeun itu. Dia makan riba itu, dan riba itu yang menjadi sumber kekayaannya orang-orang Yahudi di dunia sejak 2 abad yang lalu. Jadi nunyeun bank-bank itu ya, bank dan kemudian ngarentenkeun duit lewat perbankan baik secara secara nasional maupun internasional, secara global, itu adalah orang-orang Yahudi itu, pegawaian si Yahudi. Jadi si Yahudi itu ngalpoe dapat pertambahan kekayaan, lain tina usaha ada si Yahudi manaon atuh usahana. Usaha Yahudi nuril itu susah di mana ya, usaha Yahudi real nggak ada. Dia itu usahanya ya gitu, ngarentenkeun. Jadi lamun si Yahudi beunghar itu beunghar tina renten. Kan masalahna loba nu eta teu percaya ka Allah Subhanahu wa taala. Itu barang siapa yang memakan riba ya, fa'danu biharbin minallah wa rasulih. Eta sarua jeung mengizinkan perang dengan Allah dan Rasulnya. Jadi anu kan kalau tadi antep ya, teh jalma nu pabelit jeung riba itu. Dan sekarang udah kelihatan tuh negara-negara yang terlibat dengan hutang ribawi itu, gak ada yang sehat tuh, semuanya gering. Kadang-kadang tuh gering. Indonesia misalnya yang hutang ribanya banyak sekali itu gering. Amerika, wah itu mbahnya tuh Amerika tuh. Jadi Amerika teh negara ngan nganyuk duit kayak Yahudi, coba bayangkan tuh. Amerika itu negara besar, tapi dia bisa berjalan itu mengembangkan, bangun segala macam. Apa yang dilakukan Amerika? Pinjam uang ke Yahudi, keluarganya Rockefeller, keluarganya Rothschild yang mengendalikan bank sentralnya Amerika. Jadi kan si bank sentral nyetakan duit segala macam gitu ya. Eta teh harus ada ininya, pemiliknya si Yahudi itu nginjemkeun ke negara Amerika. Makanya sekarang kolab Amerika itu. Amerika itu negara yang utangnya paling besar sadunya. Jadi nomor hiji Amerika, nu kadua nu hutang napang gedenan itu Cina. Jadi eta negara-negara anu balaleunghar teh negara-negara nu hutangna pangbadagna kan itu. Jadi Amerika itu udah nggak mungkin bayar tuh, dia nggak bisa itu dengan dengan kemampuan Amerika, dengan kondisi ekonomi dan sebagainya, dia itu dihitung tidak akan bisa membayar utangnya. Eta teh negara nu model kitu geus dipiheulaan ku Yunani. Yunani itu adalah negara pertama yang dia sudah tidak bisa bayar utang, tuh default. Ya, akhirnya dia negara ini jadi dipegang oleh para pemilik modalnya. Kayak sagedeng dia Amerika ya sebenarnya udah lama juga ya dikuasai sama si Yahudi itu. Nah, Indonesia juga sama. Indonesia ini juga dalam kondisi yang model-model begitu. Kenapa begitu? Karena kita menggunakan sistem ekonomi yang sifatnya ribawi. Padahal kan oleh Allah itu diingatkan kade ulang akan riba kan gitu ya. Kenapa makan riba itu? Karena kita akan rusak. Gak akan pernah mendapatkan kemaslahatan dengan riba itu. Itu adalah sistem yang dolim yang menyebabkan orang nanti akan miskin sebagian, kaya sebagian dan sebagainya. Itu tidak adil ya. Ada lagi misalnya larangan Allah tentang khamr, larangan Allah tentang zina. Itu semuanya kalau kita praktekkan, gak ada yang menakutkan, semuanya itu membuat hidup kita itu jadi beres. Sok sekarang ya fenomena perselingkuhan di mana-mana. Wah, kerame ya nonton pelakor misalnya. Pelebut laki orang. Jadi ayeuna mah sana awewe teh bogoh kala lagi kita lain nu bujangan atawa duda, salaki batur ge dipika bogoh. Gitu. Gitu. Eta lalaki sarua kan gitu bogoh ka awewe teh kan bae pamajikan batur ge dipika bogoh we kan gitu ya. Nah, itu orang sudah nggak mikir lagi soal zina. Jadi perzinahan itu sudah merajalela sebagai sesuatu yang seolah-olah sekarang tuh jadi gaya hidup. Jalma teh ayeuna geus teu era tuh nyebutkeun berzina itu, bahkan di medsos, di TV, diomong-omong ya sudah melakukan zina. Bahkan ada yang sangat bangga, saya mah sudah belum kawin ya sudah berhubungan badan dengan 200 lelaki misalnya gitu. Dia dengan sangat bangga mengatakan itu, coba bayangkan. Geus teu boga ka era eta teh. Nah, kenapa sudah dihilangkan rasa malunya? Itu karena sudah jauh dia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang terjadi? Tidak ada yang mengatakan bahwa dengan zina satu peradaban itu jadi maju dan hebat. Sok mana peradaban yang berani mengklaim bahwa peradaban kami adalah peradaban penuh dengan perzinahan dan ini hebat? Gak ada. Semuanya akan mengatakan ini peradaban yang rendah, peradaban yang sangat jelek di mata apapun kan itu ya, mata adat, mata hukum, mata kesehatan dan sebagainya. Apalagi dari sudut pandang agama itu nggak ada yang bagus. Nah, tapi masalahnya, kita berhadapan dengan situasi orang-orang yang menjelek-jelekan Islam tadi itu. Diberi solusi ku Islam ini yang membuat kita hidup itu jadi nyaman, jadi enak. Banyak yang tidak mau.
Nah, makanya ini yang harus kita yakini betul sebagai seorang muslim itu. Jadi Islam itu menawarkan sesuatu yang akan menjadi solusi bagi masalah-masalah kita apa saja. Masalah kehidupan pribadi, masalah keluarga, masalah lingkungan masyarakat, masalah negara, masalah ngurus dunia. Itu semuanya ada solusinya di dalam Islam. Nah, makanya rahmatannya itu bukan cuma untuk pribadi-pribadi, tapi lil alamin, untuk semua alam. Jadi, alam tidak akan rusak kalau kita pakai Islam. Alam tidak akan hancur kacau itu kalau kita menggunakan Islam dengan benar itu. Nah, itulah keyakinan kita, dan sepanjang sejarah kita menyaksikan bahwa Islam memang memberikan sesuatu yang sangat yang sangat luar biasa ya dalam memperbaiki kehidupan kita di dunia ini. Saya kira itu beberapa hal yang bisa disampaikan, mudah-mudahan menambah wawasan kita dan juga menambah keimanan kita, keyakinan kita terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala, dan kita mau terus menggali apa sebetulnya hikmah-hikmah atau rahmah-rahmah Islam di balik semua ajarannya itu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahu ya'khudhu bi aidina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.